saya Fendi Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi Kurniawan dari S1 Teknik Industri Universitas Diabudi Surakarta, NIM 1818061E, semester 5. Ingin memberikan jawaban mengenai ujian UK3 pada pelajaran metodologi penelitian. Nah, penugasan kemarin kan juga sudah membuat proposal tugas akhir. Kemudian tugas selanjutnya adalah cari 4 jurnal yang menjadikan referensi proposal saya selama ini. Kemudian review bagian abstrak yang menandai komponen-komponen penyusun abstrak. Kemudian perhatikan juga kalimat yang dituliskan, berikan korelasi jika diperlukan. Kemudian dilihat dan direview keyword atau kata kunci yang dicantumkan, beri koreksi jika diperlukan. Nah, sebelumnya proposal yang saya buat kemarin itu adalah proposal yang berjudul analisis intensitas bising ruang mesin kompresor untuk perbaikan sistem kerja pada PT Delta Marlin Textile World 5 Sukoharjo. Nah, perlu diketahui ini adalah judul yang memang saya buat sendiri dengan referensi-referensi jurnal yang setelah saya baca. Kemudian saya memutuskan atau membuat jurnal dengan judul ini. Nah, pada bagian data yang saya berikan pada isi proposal ini, saya tidak mengambilnya langsung pada di lapangan karena faktor pandemi juga tidak bisa ke pabriknya. Kemudian saya meminta teman saya yang bekerja sebagai operator pada PT Delta Marlin ini untuk saya mengumpulkan datanya. Saya meminta mengenai kayak beberapa kondisi serta peralatan yang ada di ruang kompresor tersebut, serta mendapatkan data mengenai jam kerjanya, mengenai mesin-mesin yang beroperasi di ruang mesin kompresor tersebut. Kemudian saya dapat menuliskan data tersebut yang sesuai dengan yang ada di lapangan, sehingga saya tidak mengarang atau membuat data pribadi. Kemudian setelah saya mendapatkan judul ini adalah referensi dari beberapa macam jurnal atau beberapa jurnal yang saya ambil. Ada 5 atau 6, 7 jurnal yang saya jadikan referensi. Namun pada kali ini saya hanya membahas mengenai 4 jurnal yang saya jadikan referensi. Tepatnya ada 4 jurnal. Yang pertama itu jurnal karangan Judi Hartono yang judul analisis kebisingan peralatan di area kompresor hose amonia pabrik Kaltim 1, Kaltim 2, Kaltim 3, dan Kaltim 4 pada PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk. Ini adalah salah satu jurnal yang saya jadikan referensi untuk membuat judul proposal tersebut. Nah, ini adalah abstraknya. Abstraknya ini berisikan dalam operasional pabrik yang memproduksi amonia dan urea memerlukan peralatan-peralatan produksi seperti turbin, kompresor yang dalam operasionalnya menimbulkan kebisingan. Kebisingan merupakan gangguan yang berpotensi mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan, terutama berasal dari kegiatan operasional peralatan pabrik, sedangkan operator atau karyawan yang mengoperasikan peralatan pabrik merupakan komponen lingkungan yang terkena pengaruh yang diakibatkan adanya peningkatan kebisingan. Begitu seterusnya sampai di sini. Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 15 mengenai nilai ambang kebisingan. Nah, di sini dalam jurnal ini saya tidak menemui atau memberikan koreksi mengenai apa yang dituliskan di sini. Sebelumnya saya juga telah membaca secara keseluruhan, ya tidak detail, tapi saya sudah mengetahui apa yang isi yang dicantumkan pada jurnal ini, sehingga saya tahu maksud dari penulis
yang dituliskan pada bagian abstraknya. Nah, pada abstrak ini saya hanya menyoroti bagian di sininya. Nah, di sini di koma pada TBK. Nah, di sini kan tertulis telah dilakukan pengukuran tingkat kebisingan kegiatan operasional pabrik di PT Pupuk Kalimantan Timur, TBK. Nah, sebagai ini seharusnya komanya dihilangkan, tinggal Pupuk Kalimantan Timur spasi TBK, karena ini adalah satu kesatuan dari nama PT ini, sehingga nggak ada koma seharusnya. Kemudian di sini juga akhirnya di sini harusnya ada titik karena mengingat kalimat akhir seperti atasnya seharusnya ada. Dari koreksi saya mungkin mengenai isi jurnal ini hanya demikian, karena apa yang dituliskan di sini saya sudah cukup memahami sebagai pembaca awal, mampu mengerti apa yang dituliskan, apa yang digambarkan pada bagian abstrak ini. Kemudian pada kata kuncinya saya juga tidak memberikan koreksi, karena pada batasan di sini yang setelah diberikan Pak Adi di situ pada kata kunci ini berupa kata minimal 3 kata atau prasa. Nah, di sini juga sudah mencakup 3 kata sehingga juga sudah sesuai panduan. Kemudian dari saya hanya menambahkan kata pengendalian, karena pada jurnal di sini itu juga selain membahas analisis juga memberikan panduan atau pengendalian bunyi. Di abstrak di sini juga dicantumkan pada kalimat ini, yaitu mencakup pengendalian untuk karyawan. Nah, sebenarnya di sini juga diberikan kata kunci pengendalian. Itu dari saya mengenai jurnal karangan Judi Hartono. Nah, perlu diingat review dan koreksi yang saya lakukan ini adalah berdasarkan panduan yang ada di jurnal Teknik Industri Universitas Setiabudi. Jadi saya hanya mereview dan mengadop untuk dijadikan abstrak sesuai panduan yang ada di Teknik Industri. Jadi tidak semerta-merta jurnal yang ada di sini salah, karena di sini kan juga mengikuti jurnal panduan yang ada di universitas masing-masing. Jadi saya hanya mengadop jurnal yang ada di sini, kemudian saya adop sesuai dengan panduan jurnal proposal yang ada di Teknik Industri Universitas Setiabudi. Kemudian jurnal yang kedua ini adalah karangan Mirza Pasca Devi yang saya jadikan referensi proposal saya, yang judulnya Analisis Pemaparan Intensitas Kebisingan di Unit Kompresor dan Unit Cooling Tower PT Indo Asiditama Tbk Kemiri Kebak Ramat Karanganyar. Nah, di sini abstraknya ini Mirza Pasca ini adalah judulnya, kemudian ini adalah tujuannya. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana pemaparan kebisingan kompresor PT Indo Asiditama Tbk. Kemudian kerangka pemikirannya, metode penelitian, dan hasil penelitiannya. Nah, review atau koreksi dari saya itu adalah di sini. Ini judulnya ini. Nah, judulnya ini harusnya itu di bagian abstrak atau di bagian kata abstraknya, seperti karangan Judi Hartono ini. Nah, judulnya di atas, oleh siapa, kemudian baru abstraknya. Nah, sini kan tidak, di sini judulnya termasuk di dalam bagian abstraknya. Kemudian di sini judul, poin judul, kemudian di sini adalah poin kerangka, kemudian di sini adalah poin metode penelitian, di sini adalah poin pembahasan. Nah, mengingat berdasarkan batasan-batasan yang telah diberikan Pak Adi, di sini kan juga pada poin 3 di sini kan tertera berbentuk
esai bukan poin per poin. Nah, di sini kan ini bentuknya poin per poin, yaitu tujuan, kerangka, metode, kemudian ini hasil penelitiannya. Nah, seharusnya di sini bisa dibuat menjadi lebih esai atau diberi penambahan kata-kata sehingga tidak terlalu menjerumus ke bentuk poin-poin seperti ini. Kemudian di sini ini tadi jika ditaruh di bagian atas abstrak, kemudian di sini sebaiknya diberi penjelasan umum seperti yang ini tadi, misalnya dalam operasional pabrik atau apa sebagainya. Itu koreksi dari saya mengenai isi abstraknya. Kemudian pada kata kuncinya di sini hanya ada satu kata atau satu frasa, yaitu kebisingan. Nah, sedangkan berdasarkan jurnal panduan yang telah diberikan Padi, di sini tuh kata kunci berupa kata minimal 3 kata atau frasa, sedangkan di sini tuh hanya ada satu, yaitu kebisingan, yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai panduan karena hanya satu, kurang 2. Nah, oleh karena itu mungkin dari saya kayak koreksi atau saran dari saya itu ada penambahan biar 3 minimal. Yang pertama itu kebisingan, yang kedua itu adalah ini letaknya kompresor cooling dan tower dan cooling tower itu sudah 2. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian, karena sama seperti tadi jurnal ini selain menganalisis juga melakukan uji pengendalian kebisingan. Kemudian jurnal ketiga yang saya jadikan referensi adalah jurnal karangan Khairul Anwar, Binandika Aryawangsa serta Furqon Faikan yang berjudul pengukuran kebisingan di area kompresor guna menentukan jam kerja pegawai selama beroperasi. Nah, ini adalah bagian abstraknya yang berisi kebisingan industri merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Kebisingan dapat menyebabkan gangguan psikologis dan pendengaran karena pekerja di industri serta lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kajian kebisingan di setiap industri perlu dilakukan. Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aerolastika, dan Aeroakustika atau BBTA 3 memiliki kelompok kerja yang mampu melakukan kajian kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh mesin industri saat beroperasi. Begitu selanjutnya sampai pada di sini. Pegawai masih boleh bekerja selama 8 jam per hari di area tersebut saat kompresor dan pompa beroperasi. Nah, saya juga sudah membaca keseluruhan mengenai jurnal ini. Isi yang diberikan atau kalimat yang diberikan pada bagian abstrak ini, saya rasa ini sangat baik bagi saya seorang pembaca awam atau baru pertama membaca jurnal ini. Saya langsung bisa membayangkan hanya membaca bagian abstraknya di sini. Di sini sudah menjelaskan secara keseluruhan mengenai bagian serta penjelasan apa yang dituliskan dalam keseluruhan abstrak yang ada di sini, isi yang ada di sini. Sehingga saya mengikuti pembahasan yang ada di dalam jurnal ini, saya sudah mendapatkan gambaran awalnya ketika membaca abstrak di sini. Dan saya tidak ada koreksi atau kekurangan yang ada di bagian abstrak ini karena saya rasa ini adalah penulisannya adalah sangat baik sehingga mudah dipahami sebagai seorang yang membaca awalnya. Kemudian juga ini pada kata kuncinya di sini juga sudah disertakan semua, udah berapa 1 2 3 4 5 sudah melebihi panduan, jauh lebih baik. Ini juga sudah industri di sini juga sesuai karena ini adalah kawasan industri. Kemudian juga kebisingan ini sesuai karena permasalahan yang dihadapi adalah kebisingan kesehatan. Di sini ada juga hal yang ditunjang atau hal yang dicoba perbaiki adalah untuk kesehatan pegawainya.
Kemudian ini adalah kompresor, ini adalah faktor terjadinya bunyi, ini juga menjelaskan. Kemudian pegawai ini adalah pelaku yang menerima permasalahan yang ada di sini. Nah, pada jurnal ini saya tidak ada koreksi satu apapun, karena jujur penulisannya juga sudah sangat bagus sehingga sangat mudah dipahami. Kemudian jurnal yang terakhir ini berjudul analisis kebisingan pada kawasan kompresor hos Uriawan pada PT Pupuk Iskandar Muda Krueng Geukuh Aceh Utara, karangan Sabri dan Suparno. Nah, ini adalah abstraknya. Abstraknya berisikan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebisingan suara yang terjadi pada kawasan kompresor hos Uriawan di PT Pupuk Iskandar Muda Krueng Geukuh Aceh Utara. Pada kawasan ini terpasang kompresor yang digerakkan oleh turbin Sinipon Machinery GB102A-B strip T dengan output 1030 kW per 6188 rpm. Sampai di sini karyawan yang bekerja pada kawasan tersebut. Nah, pada bagian di sini itu saya sebagai pembaca awal merasa agak bingung mengenai apa yang coba dituliskan penulis pada bagian ini, karena kalimatnya yang di sini itu terlalu mencakup satu hal dan tidak memberikan gambaran secara umum pada. Nah, seperti contohnya mulai pada kalimat ini. Nah, pada kawasan ini terpasang kompresor yang digerakkan oleh turbin Sinipon Machinery GB102A-B strip T dengan output 1030 kWh. Kemudian ini juga alat ukurnya. Di sini tuh hanya menjelaskan metode mendapatkan data penelitiannya sampai di sini. Mana tadi? Nah, sampai di sini. Sehingga ini terlalu banyak memakan kalimat. Seharusnya ini dapat dipersimpel lagi. Kemudian yang pada kalimat awalnya di sini, abstraknya di sini dikasih gambaran umum seperti yang ini tadi. Dalam operasional pabrik memproduksi amonia seperti tadi diberikan gambaran umum seperti ini tadi juga. Kebisingan industri merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Jadi pembaca itu sudah ada bayangan startnya dulu sebelum memulai apa yang dibahas pada jurnal di sini. Nah, kalau di sini kan langsung tiba-tiba pada penelitian ini bertujuan, kemudian pengolahan datanya di sini. Jadi terlalu padat sehingga susah untuk dipahami oleh seorang pembaca awal. Kemudian di sini itu sih dari saya koreksi mengenai isi dari abstrak yang ada di sini. Cuma penulisannya yang mungkin kurang menarik dari seorang pembaca, sehingga pembaca juga mengalami kesulitan dalam pemahaman. Dan saya dengan membaca abstrak ini sulit menggambarkan apa yang dijelaskan penulis dalam jurnal di sini, karena penyampaiannya sulit dipahami. Kemudian yang terakhir itu kata kuncinya ini juga sudah 3. Di sini juga tingkat tekanan suara. Ya, ini adalah metodenya. Ya, di sini adalah yang ini. Tadi mana? Nah, di sini tingkat tekanan suara. Ini adalah data metodenya juga
sudah mewakili. Kemudian standar kebisingan, ya ini merujuk pada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 13. Kemudian kompresor hose urea ini adalah lokasinya. Mungkin penambahan dari saya mengenai kata kuncinya di sini adalah ya kebisingan. Faktor kayak gambaran umum permasalahannya. Kalau di sini kan hanya dikasih tahu standar kebisingannya. Nah, sedangkan kata kuncinya yang di sini belum kayak memberikan kata kunci permasalahannya. Nah, sedangkan kata kunci permasalahannya adalah kebisingan. Koreksi dari saya mungkin hanya penambahan kata kunci kebisingan. Nah, itu tadi adalah 4 jurnal yang saya jadikan referensi dalam membuat judul proposal saya. Ya, dan saya mengoreksi atau mereview atau mengoreksi jurnal yang abstrak pada keempat jurnal yang ada di sini. Itu saya hanya menganalisis, kemudian saya adopsi ke jurnal panduan proposal yang ada di Teknik Industri Universitas Setiabudi. Jadi memang saya review dan saya koreksi, namun tidak semata-mata jurnal yang ada di sini itu adalah salah panduan. Nah, mereka kan juga mengikuti jurnal panduan yang ada di masing-masing universitas mereka. Jadi setiap universitas memiliki jurnal panduan yang berbeda-beda. Saya hanya mengadopsi kemudian agar sesuai jurnal panduan yang ada di kampus saya. Sekian, itu mungkin jawaban mengenai ujian UK 3 dari saya, Pak Adi. Semoga mudah dipahami penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 juta.